Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalika Syarli Widya Dana Saragi dari kelas 10N. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI yang sudah dipelajari. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Dalam konteks Islam, hijrah adalah kegiatan berpindah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan bertujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Faktor hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kota Mekah merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad, yaitu sebuah lembah yang tandus. Kondisi alam negeri ini berpengaruh besar dalam membentuk sikap dan watak masyarakatnya. Pada umumnya, penduduk Mekah berwatak buruk, sedangkan penduduk Madinah berhati lembut. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Mekah dan Madinah pada tahun 622 Masehi. Terdapat skenario pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga secara diam-diam Nabi Muhammad beserta Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berhijrah ke Yatsrib yang berjarak sekitar 320 km atau setara dengan 200 mil dari utara Mekah. Hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor pemicu yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Di antaranya, 1. Karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Nabi Muhammad berdakwah dengan leluasa. Yang ketiga, para pembesar kaum kafir Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Nabi Muhammad sebagai pendusta sehingga mereka tidak mempercayainya. Yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah. Imam Al-Bukhari menyebutkan yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah ialah Mus'hab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktub. Abu Salamah meninggalkan Mekah tidak dengan niatan untuk menetap di sana, namun hanya menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Berbeda dengan Mus'hab yang memang sejak awal berniatan menetap di Madinah untuk mendidik penduduk Madinah atas perintah Rasulullah. Strategi hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya agar terhindar dari pengejaran kafir Quraisy. Saat berhijrah, kaum kafir Quraisy menyiapkan sebagian pemuda-pemudanya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan mengepung di kediaman beliau. Namun, berkat akal cerdasnya, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengenakan bajunya dan menyamar menjadi dirinya dan tidur di kamar beliau. Dengan cara tersebut, Nabi Muhammad dapat selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy. Melihat sosok yang mereka kira adalah Nabi Muhammad, para pemuda kafir itu merasa lega karena mengira beliau masih berada di dalam rumah. Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan para pemuda, Nabi Muhammad mulai beranjak menuju Madinah. Untuk mengelabui musuhnya, Nabi Muhammad menempuh rute yang berbeda dari jalan yang biasa ditempuh oleh penduduk Mekah yang biasanya bepergian ke kota Madinah. Ketika para pemuda terbangun, mereka terkejut karena menyadari bahwa yang mereka tangkap bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke kota Mekah, beliau terlebih dahulu bersembunyi di Gua Sur karena beberapa pemuda Quraisy yang sedang melakukan pengejaran hampir saja menangkap mereka. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun datang. Ketika para pemuda Quraisy datang, itu telah sampai di pintu gua. Mereka melihat sarang laba-laba yang masih utuh, sehingga secara logika mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam gua tersebut tanpa merusak sarangnya. Akhirnya mereka berbalik arah dan meninggalkan Gua Sur.
Demikianlah akhirnya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy dan memasuki kota Madinah dengan rasa syukur atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.